Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Terdiri atas pengamat, coach, dan coaching. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Saya Dedi Wahyu Hartanto dari SMP 1 Purbalingga. Saya Andriani Susana dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Dan saya Harlina dari TK Negeri Pembina Kabupaten Purbalingga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore Bu Andri. Ya, gimana nih kabarnya Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Andri sendiri gimana Bu Andri kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi begini Pak, Ya. hari ini Pak Dedi akan melakukan praktik coaching dengan Bu Herlina ya, betul? Betul. Iya. Sebelum nanti Pak Dedi melakukan praktiknya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti ya. Jadi nanti itu saya akan berperan sebagai seorang pengamat, ya. Yang pertama, nanti praktik yang akan Pak Dedi lakukan itu harus sesuai dengan alur tirta, ya Pak ya. Ya, Bu. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Ya. Kemudian nanti akan kami lihat apakah Pak Dedi mengajukan pertanyaan berbobot atau tidak kepada coachnya. Ya. Dan nanti bagaimana coach merespon pertanyaan yang diberikan oleh Pak Dedi. Begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Dan Pak Dedi juga jangan lupa harus tetap menerapkan prinsip coaching. Kan ada 3 ya Pak ya? Ya. Yang pertama yaitu berbasis kemitraan. Kemudian menerapkan proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sampai di sini paham ya Pak ya? Bisa dimengerti Bu, ya. Oke. Lalu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa saja yang ingin Pak Dedi kembangkan selama melakukan praktik coaching nanti? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan selama proses coaching dengan Ibu Harlina nanti, saya berencana yang pertama tentunya dengan kesadaran penuh ya Bu ya. Selama proses coaching saya mengupayakan betul-betul memberikan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Ibu Harlina dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Harlina. Oke, berarti akan ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya Pak ya? Ya. Nah, dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana saja yang ingin Bapak spesifikkan? Kalau saya sendiri ingin coba berfokus dengan mendengarkan aktif dan berupaya sebisa mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Harlina atau coach saya nanti. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang paling ingin ditonjolkan ya Pak ya, seperti itu ya? Ya. Oke, lalu bagaimana penilaian Pak Dedi terhadap apa yang akan dikembangkan selama proses coaching nanti? Saya berupaya untuk mengembangkan bagaimana sih biar bisa fokus atau hadir secara penuh, presence gitu ya Bu ya. Karena itu merupakan hal yang menurut saya penting dalam proses coaching itu Bu. Ya, oke ya. Lalu apa sih harapannya Pak Dedi dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya mengharapkan observasi berjalan dengan lancar, proses coaching juga berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar yang memang menjadi acuan kita Bu. Oke Pak Dedi, baik, observasinya sudah kami lakukan. Berarti nanti setelah ini silahkan Pak Dedi langsung menerapkan praktik coaching dengan coachingnya ya Bu Harlina. Ya. Selamat ya Pak ya, selamat bekerja. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Harlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dedi. Sehat Bu Harlina? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Ada Pak. apa nih? Kok tumben-tumbenan ini? Gimana? Iya ini Pak Dedi, sebelumnya saya mau tanya nih Pak Dedi, kira-kira ada waktu nggak ya? Ada hal yang mau saya bicarakan sama Bapak? Tapi nggak lama, mungkin sih Bu, sekitar 15 menitan sih ya, sambil nunggu nanti ada janji juga sama anak mau konseling. Iya boleh Pak. Cukup ya 15 menit, 20 menit? Insya Allah cukup. Gimana Bu? Saya ada beberapa permasalahan nih Pak di kelas ya. Ini kaitannya sama semangat belajar, sama ini fokusnya anak-anak tuh
kurang Pak dalam belajar. Jadi mereka tuh ketika saya beri tugas itu pasti belum lama mengerjakan sudah banyak selingan gitu. Jadi ada yang lari-lari ya, lari-lari, anak TK gitu ya. main terus izin ke belakang, izin ambil minum kayak gitu. Terus bertanya, ini kapan Bu istirahatnya seperti itu. Jadi saya galau ini Pak, kalau seperti itu terus kan nanti pembelajaran yang saya lakukan tidak tercapai tujuan ini Pak. Jadi saya ingin membicarakan itu dengan Pak Dedi, mudah-mudahan sih dapat solusinya ya Pak. Baik. Karena kan waktu kita nggak banyak nih ya Bu ya, 15 menit. Harapan atau keinginan Bu Harlina dari diskusi kita sekarang itu apa sih? Harapan saya semangat belajar, motivasi belajar murid-murid saya di kelas kembali meningkat, mereka bisa mengerjakan tugas dengan tenang dan dengan fokus Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang saya rancang akan tercapai seperti itu. Kalau boleh tahu, kondisi sekarang di kelasnya Ibu Harlina jika diangkakan antara 1 sampai 10 itu ketidakfokusan atau ketidaksemangatan anak-anak itu dianggap berapa? Kalau di level angka ya saya pikir level 5 Pak. Level 5 ya. Level 5. Tengah-tengah berarti ya. Di tengah-tengah. Kalau nggak terselamatkan ya semakin menurun. Kalau dan sementara Bu Harlina sendiri mengharapkannya itu dianggap berapa? Kalau saya sih berharap mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke level 8 lah Pak. Karena mungkin kalau untuk mencapai level 10 juga perlu proses yang lumayan panjang. Betul. Paling enggak ada progres peningkatan ya. Peningkatan. Dari angka 5 itu yang dilihat sekarang di angka 5 itu bisa di angka 8 tadi ya Bu ya. Betul Pak. Nah, kalau boleh tahu, sekiranya untuk mencapai angka 8 itu apa yang bisa dilakukan atau apa yang sudah direncanakan Bu Harlina? Saya sih belum punya rencana ya Pak ya. Cuma saya masih mencari ininya. Kenapa sih gitu kok anak-anak saya seperti itu gitu. Jadi ketika ketemu penyebabnya kan saya bisa melangkah nih menentukan langkah-langkah yang saya lakukan gitu. Oke. Nah sementara ini yang Bu Harlina dapatkan atau yang Bu Harlina temui yang menyebabkan itu kenapa? Yang terpikirkan kayaknya sih mungkin anak-anak saya tersebut merasa bosan ya Pak dengan media pembelajaran yang saya gunakan. Karena selama ini saya hanya menggunakan media majalah dan lembar kerja anak. Gitu. Jadi ya mungkin mereka bosan Pak dengan belajar itu terus, gitu, menggunakan itu terus. Jadi saya kepikir kok untuk apa tidak sebaiknya saya menggunakan media yang lain seperti itu. Untuk media yang lain, tadi ada Bu Harlina menyampaikan media yang lain. Memang selain itu Bu Harlina menyiapkan atau sudah merencanakan untuk memberikan media? Yang terpikir saya saat ini sih penggunaan Luspat ya Pak, karena penggunaan media Luspat itu sekarang juga sedang marak digunakan di TK-TK dan itu bagus sih untuk mengembangkan kreativitas mereka. Itu kira-kira bisa ada hambatan nggak sih kalau misal dalam penggunaan Luspat itu? Kalau hambatan mungkin dari orang tua wali murid ya, karena mereka kadang menghendaki pembelajaran di TK itu seperti di SD, menyesuaikan ketika di SD, jadi menggunakan buku, menggunakan majalah itu lebih akademis. Sementara kan kalau untuk TK disarankan untuk pembelajaran itu tidak terlalu akademis Pak. Oh gitu. Berarti itu kan ada hambatan, ada gangguan. Untuk mengatasinya, Bu Harlina ada solusi nggak? Mungkin nanti kami komunikasikan dengan orang tua murid pada saat kegiatan parenting Pak. Ada memang ada kegiatan parenting ya? Iya, ada setiap bulan. Artinya hambatan itu sudah disiapkan solusinya ya? Penggunaan Luspat itu yang mungkin nanti orang tua agak denial, agak menolak, tapi bisa disampaikan dengan komunikasi tadi ya Bu ya? Saya rasa mungkin bisa Pak. Baik, selain itu Bu, di sekolah atau di TK-nya Bu Harlina ada media lain apa enggak Bu? Tadi kan Luspat itu ya Bu ya? Mungkin kalau anak sekarang itu Bu, anak kan di rumah pasti suka pada nonton Bu,
yang ke arah situ ada nggak kira-kira Bu? Kalau media lain ya mungkin kami punya LCD ya Pak ya, cuma masih terbatas. Oh gitu. Iya. Semisal mungkin kalau digunakan bergantian itu masih memungkinkan Bu? Masih memungkinkan ya. Jadi misalnya nanti hari ini LCD digunakan di kelas saya, mungkin besok bisa digunakan di kelas lain gitu. Nah berarti kalau dengan cara itu bisa apa nggak sih Bu menjadi solusi untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar gitu? Iya, iya. Kayaknya bisa ya Pak, soalnya dulu kami pernah ketika ada acara Maulid Nabi, kami putarkan film religi. Oh, iya, Kami iya. kumpulkan di aula. Saat itu anak-anak merasa tertarik ya, dan fokus mereka juga bisa bertahan agak lama gitu dengan adanya pemutaran film menggunakan LCD tersebut. Mungkin bisa saya gunakan juga untuk media pembelajaran di kelas saya Pak. Kalau untuk penggunaan LCD ini kira-kira ada gangguan lagi apa enggak? Mungkin orang tua tadi kan kalau penggunaan LUSPAR tadi orang tua mungkin agak denial gitu. Nah, untuk penggunaan LCD ini bagaimana? Mungkin lebih ke teknisnya ya Pak ya. Jadi saya sendiri masih kurang mahir ya dalam memasangkan gitu. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi dengan bagian sarana prasarana. Tapi ada yang nanti bisa dimintai bantuan ya? Ada Pak, ada memang personil yang menangani itu. Jadi memang nanti ada orang yang akan diajak kerjasama untuk memberi solusi ini ya? Iya betul, ada Pak. Baik, setelah tadi ya ada beberapa hal, mungkin ada nggak sih solusi lain lagi mungkin dari dua hal ini, atau mau mencoba dari dua hal ini lagi? Dua hal ini tadi yang menggunakan LUSPAR dan penggunaan media LCD itu. Mungkin bisa saya coba pembelajaran di luar kelas apa ya Pak? Outing kelas. Iya, kami di lingkungan tuh ada taman yang dilengkapi dengan kursi gitu. Mungkin sekali-sekali bisa anak-anak saya akan saya ajak belajar di luar. Berarti kan tadi sudah ada beberapa opsi nih Bu untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak. Karena ya anak-anak TK itu memang ya masih sangat wajar kalau disuruh belajar itu mainnya main terus gitu ya. Nah kira-kira nih Bu, komitmen yang nanti akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini? Untuk komitmen mungkin saya akan laksanakan secepatnya Pak. Tadi yang pertama itu yang penggunaan LUSPAR terlebih dahulu. Mungkin saya akan mulai besok nih mengumpulkan LUSPAR seperti ranting-ranting kering, kemudian daun-daun, kartu-kartu, penjepit baju, kemudian batu-batu kerikil, gitu, potongan kertas, potongan sedotan untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak, karena memang LUSPAR itu media pembelajaran yang murah, mudah didapat, ada di sekitar lah ya. Iya, tapi juga bermanfaat sekali untuk mengembangkan kreativitas anak. Kemudian setelah sesi coaching ini, apa yang Bu Harlina dapatkan? Alhamdulillah sih saya sudah menemukan ide-ide ya Pak ya, yang tadi kelihatannya buntu sekali itu gimana dengan pembelajaran di kelas saya. Setelah saya sharing dengan Pak Dedi, kok saya bisa terpikir beberapa strategi untuk dan ide itu muncul dari Bu Harlina sendiri ya Bu ya? Iya, ya? tapi tentu saja dengan pertanyaan pemantik dari Pak Dedi. Gitu. Tapi memang Bu Harlina saya yakin juga sudah memikirkan itu, cuma mungkin ya belum sampai bagaimana sih strateginya. Nah setelah ini kan tadi Bu Harlina juga sudah melakukan komitmen konkret yang akan segera Bu Harlina lakukan. Saya rasa juga waktunya sudah cukup terbatas ya Bu ya, karena setelah ini juga saya juga ada janji dengan siswa juga mau konseling. Ada yang mungkin mau disampaikan lagi Bu Harlina? Saya ini mau berterima kasih sama Pak Dedi gitu. atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita saya. Jadi alhamdulillah ini setelah berbincang-bincang dengan Pak Dedi, saya tercerahkan Pak. Gitu. Tapi nyatanya memang itu ide dari Bu Harlina, karena memang ya Bu Harlina saya yakin guru yang hebat lah.
Terima kasih Pak. Berarti cukup ya Bu Rina ya? Cukup. Terima kasih sudah mau sharing, mempercayakan sharing dengan saya. Terima kasih juga untuk waktunya ini ya Bu Rina mau cerita dengan saya. Saya rasa cukup untuk kita bisa akhiri ya Bu ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore Bu Andri. Ini Pak Dedi baru selesai praktik coaching ya dengan Bu Lina. Iya Bu, dengan Bu Lina tadi. Bagaimana ini perasaannya? Ya, alhamdulillah seneng, lega sudah bisa meng-coaching Bu Harlina sih. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Ya, tadi selama Pak Dedi mempraktikkan coaching dengan Bu Lina, saya pun ikut mengamati ya Pak ya. ya. Jadi ini ada beberapa hal yang memang akan saya sampaikan ke Pak Dedi dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Dedi. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Iya. Yang pertama ya Pak, apa saja yang sudah Pak Dedi lakukan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya tadi melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu Andri ya. Kemudian indikatornya saya juga memaksimalkan hubungan kemitraan dengan Bu Harlina, kemudian juga memaksimalkan potensi dan proses kreatif yang muncul dari Bu Harlina sendiri sebagai coach saya. Ya. Oke, apa yang membuat Pak Dedi menilai demikian Pak? Yang pertama, saya menilai demikian karena saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengarahkan atau membawa Ibu Harlina itu menyampaikan tujuan dari coaching yang dilaksanakan tadi, kemudian juga menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali identifikasi permasalahan dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Harlina secara bertanggung jawab seperti itu. Berarti Pak Dedi tadi sudah mencoba menerapkan coaching dengan alur Tirta ya Pak ya? Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya, silakan. Ya. Jadi tadi saya mengamati apa yang sudah Pak Dedi lakukannya dengan Bu Lina pada saat praktik coaching. Menurut saya, praktik coaching yang dilaksanakan oleh Pak Dedi dan Bu Lina itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ya. Yang pertama, Pak Dedi sudah menerapkan alur Tirta pada saat coaching. Yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Selain itu tadi Pak Dedi juga sudah mengembangkan 3 kompetensi. Ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, sudah bagus itu Pak ya? Ya, terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya nih Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Dedi lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Yang pasti membiasakan dengan proses coaching ya Bu ya, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid, apalagi saya sebagai guru BK ya Bu ya. Iya. Jadi sehingga bisa menggali atau individu itu bisa menemukan potensi yang memang dimiliki sehingga bermuara pada pembelajaran atau peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul ya Pak ya. Berarti ini sebenarnya sesuai dengan ini ya Pak ya, mapelnya Pak Dedi ya. Betul. Sudah relevan ya, cukup relevan. Oke, sebagai penutup nih Pak, apa yang Pak Dedi dapatkan dari praktik coaching ini Pak? Yang saya dapatkan dari praktek coaching ini tentunya saya belajar bahwa ternyata setiap individu itu memiliki potensi dalam memecahkan masalahnya sendiri. Karena seringnya saya sekalipun sebagai guru BK itu masih sering menyampaikan solusi atau saran yang belum tentu itu sesuai dengan permasalahan atau potensi yang dimiliki coaching seperti itu. Jadi itu yang saya dapat belajar dari praktek coaching ini ya Pak ya. Iya. Oke, berarti nanti harapannya setelah ini Pak Dedi bisa menerapkan praktik coaching dengan lebih baik, kemudian bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawatnya Pak ya. Baik. Oke, selamat berjuang ya, di area kasih. pendidikan ini. Semoga pendidikan kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, Ya. amin. Terima kasih atas waktunya Pak Dedi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Harlina.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dedi. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Ya, Kabar Pak Dedi bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik ya, sehat-sehat. Baik, setelah ini Bu Harlina akan melaksanakan coaching dengan Bu Andri ya, catatan saya di sini ya. Betul Pak. Iya, dengan Bu Andri. Baik, sebelum Bu Harlina melaksanakan coaching nanti dengan Bu Andri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu Bu Harlina harapannya memperhatikan rubrik penilaian nanti untuk selama proses coaching, dan selama proses coaching nanti Bu Harlina sebisa mungkin menerapkan alur tirta yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian mengupayakan Bu Harlina menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan feedback yang diberikan coach nanti, atau dalam hal ini Bu Andri, dan bagaimana coach bisa merespon dari pertanyaan Ibu ya. Dan jangan lupa selama praktek untuk menerapkan proses coaching yang berbasis mitra ya, dan menerapkan proses kreatif serta memastikan memaksimalkan potensi dari coach. Seperti itu Bu. Baik Pak. Ya. Kemudian sebelumnya akan saya sampaikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, Ibu ini selama proses coaching itu akan mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, di sini berarti ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya Bu ya. Dari 3 kompetensi itu bagian mana sih yang akan menjadi fokus untuk diamati? Bagian yang akan saya fokuskan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Nah, lalu bagaimana sih penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini? Menurut penilaian saya sih bahwa kehadiran penuh itu menjadi poin utama dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, karena dengan kehadiran penuh itu otomatis saya akan bisa mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik ya. Baik, kemudian harapan Ibu sendiri nih selama proses observasi itu apa Bu yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya adalah bahwa nanti proses observasi berjalan lancar, proses coaching juga berjalan dengan lancar sesuai dengan standar yang menjadi rujukan Pak. Baik, terima kasih jawaban-jawabannya Ibu ya. Saya harap nanti juga seperti itu, apa yang disampaikan Ibu juga betul-betul dilaksanakan sebaik mungkin. Baik, setelah ini selamat melaksanakan proses coaching. Terima kasih meluangkan waktunya. Terima kasih juga Pak Dedi. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Andri, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Lina. Bu Andri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabarnya Bu Lina bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Alhamdulillah. Bu Andri katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya Bu. Iya, tadi kan kita ketemu ya Bu ya di jalan. Terus wah, ini kesempatan saya nih. Saya tuh ingin sedikit sharing Bu dengan Bu Harlina, karena sudah lama kita tidak saling sharing ya Bu ya. Iya betul. Kira-kira apa nih yang akan Bu Andri bicarakan? Ya, jadi begini Bu Lina. Bu Lina free kan ya Bu ya? Iya, saya ada waktu 10 sampai 15 menit Bu. Oke, wah dibatasin ya Bu ya. Ya, jadi begini Bu. Akhir-akhir ini ya Bu ya, ketika saya mengajar di kelas 12 IPS 7, itu motivasi belajar anak-anak kok menurun ya Bu ya. Padahal dari diri saya sendiri itu sudah berusaha semaksimal mungkin ketika mengajar di kelas itu Bu. Itu yang menjadi apa ya, ganjalan buat saya. Banyak saya ingin cerita dengan Bu Lina seperti itu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, permasalahan Bu Andri ini adalah motivasi belajar murid-murid Bu Andri yang menurun ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira kalau menurut Bu Andri itu penyebabnya dari mana ya Bu ya? Kalau saya cermati ya Bu ya, mereka itu motivasi belajarnya turun karena seperti ini loh Bu, mereka itu bosan mengikuti pembelajaran yang metodenya monoton. Mereka jadinya kayak terkesan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, mereka kurang fokus, mereka kurang berantusias, yang nanti endingnya akan berakibat pada hasil belajar matematika mereka. Jadi apa yang Bu Andri harapkan dari perbincangan kita sehari-hari ini Bu? Ya, saya tentunya ingin menemukan solusi ya Bu ya, atas permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Saya ingin
motivasi belajar dari anak-anak kelas 12 IPS 7 itu bisa meningkat kembali, Bu. Karena saya juga melihat ya, kasihan gitu ya, anak-anak juga ya, jangan sampai mereka dirugikan gitu ya. Karena kalau mereka tidak bersemangat, saya juga jadi kepikiran, Bu, gitu, seperti itulah, Bu. Kalau skala ya Bu Andri ya, dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas yang Bu Andri hadapi sekarang ada di level berapa Bu? Kalau dibuat skala ya, dari 1 sampai 10. Iya. Kalau bisa saya gambarkan, berarti di kelas itu ya angka 6, Bu. Nggih. Dan Bu Andri ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Ya kalau bisa level 10, Bu. Nggih. Ke level yang paling maksimal. Paling maksimal itu ya. Jadi kalau menurut Bu Andri, apa strategi yang akan Bu Andri ambil untuk meningkatkan motivasi murid-murid Bu Andri dalam belajar itu sampai ke level 10 tadi Bu? Ya. Kalau tadi misalnya kita menilik dari sebabnya ya Bu ya, mereka kan karena cenderung bosan dengan metode belajar, makanya ya berarti saya harus kreatif untuk menerapkan metode pembelajaran di kelas. Berarti ada metode belajar yang harus saya ubah, Bu. Jadi kalau menurut Bu Andri, kira-kira strategi apa yang akan Bu Andri ambil untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bu Andri itu sampai ke level 10 Bu? Iya. Kan tadi kalau misalnya kita cermati ya Bu ya, penyebab mereka itu kurang semangat dalam belajar, penyebab mereka motivasi belajarnya turun kan karena mereka bosen ya Bu ya dengan metode pembelajaran guru yang monoton. Berarti saya harus kreatif menggunakan atau menerapkan metode pembelajaran di kelas. Biar apa? Biar mereka tidak bosan. Mungkin bisa bervariasi ya Bu ya. Nah, itu PR saya Bu gitu. Betul. Jadi metode apa saja sih yang akan Bu Andri ambil untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak tersebut? Ya, jadi ini Bu, tadi kan masalahnya adalah anak-anak bosan karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah monoton ya Bu ya. Berarti saya harus kreatif. Bagaimana saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Di sisi lain ya Bu ya, saya tuh paham dengan tuntutan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, bahwa guru harus mampu memberikan ruang, harus bisa memfasilitasi murid untuk belajar secara merdeka. Misalnya, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi di sisi lain yang saya pahami, karena saya juga pernah di kelas lain ya Bu ya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak Bu. Makanya saya berpikir, wah berarti metode ceramah inilah yang paling tepat saya terapkan di kelas. Tapi ternyata anak-anak merespon lain Bu, mereka justru malah bosan. Gitu ya. Kalau boleh saya garis bawahi ya Bu, tadi Bu Andri menyampaikan ada metode lain mungkin yang bisa menimbulkan motivasi belajar untuk murid-murid Bu Andri. Kira-kira metode apa saja Bu selain ceramah? Apa ya Bu ya? Nih sekarang itu kan ini ya Bu ya, apa-apa serba digital. Ya kan, Yes. semuanya berbasis IT. Bagaimana kalau misalnya saya Bu ya mencoba mengintegrasikan pembelajaran dengan IT? Kira-kira bagaimana ya Bu ya menurut Bu Harlina? Itu bagus sekali Bu menurut saya, dan sudah sangat sesuai dengan kondisi yang kita jalanin saat ini. Sudah sesuai dengan perkembangan zaman Ibu ya. Bagaimana cara Ibu mengintegrasikan pembelajaran menggunakan IT? Ya Bu. Nih, anak-anak sekarang itu kan sangat dekat ya Bu ya dengan yang namanya handphone. Bahkan ketika mereka bangun tidur pun yang dicari pertama adalah handphone ya Bu ya. Iya, betul sekali. Apa saya ini aja Bu ya mencoba memanfaatkan handphone sebagai media dalam belajar. Bisa juga itu Bu. Kemudian siapa yang kira-kira bisa membantu Anda untuk melaksanakan strategi tersebut? Ya nanti mungkin saya bisa berkolaborasi ya Bu ya. Sebelumnya gini Bu, mungkin saya bisa ya berkolaborasi dengan tim IT mungkin ya untuk membuat semacam video pembelajaran atau juga games-games yang menarik. Nah yang nanti misalnya nih games itu kita buat dalam quizzes
kan anak-anak bisa mengaksesnya lewat handphone. Oke. Berarti saya bisa dibantu oleh tim IT. Bisa juga dengan rekan sejawat terkait dengan membuat video-video pembelajaran yang menarik. Nanti anak mungkin bisa melihat video dari HP mereka untuk belajar. Bisa juga ini Bu, membuat bahan ajar yang menarik yang berbasis online. Jadi anak ternyata tidak hanya belajar di kelas, tapi mereka bisa belajar di mana saja, ya kan? Membuka HP bisa sambil membaca materi pelajaran. Seperti itu Bu Luar Lina. biasa sekali idenya Bu Andri ini. Saya membayangkan saja sudah penasaran nih nanti bagaimana coba hasilnya ketika diterapkan ke anak-anak ya. Terus komitmen Bu Andri terhadap rencana aksi Bu Andri ini bagaimana? Komitmen saya Bu ya, berarti saya harus terus belajar juga Bu. Saya harus terus belajar bagaimana saya harus terus berkreasi untuk ini menerapkan pembelajaran yang sekreatif mungkin kepada peserta didik, kepada murid yang tentunya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ya, saya tidak boleh berfokus kepada satu metode pembelajaran saja, tetapi harus mencoba metode-metode yang lain yang tentunya bisa meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Luar biasa sekali. Kapan kira-kira Bu akan dilaksanakan? Ya, kalau bisa secepatnya Bu, mungkin minggu depan ya Bu ya. Dan saya malah berpikir begini Bu, bagaimana kalau saya menerapkan ini tidak hanya di kelas itu saja, tapi di semua kelas yang saya ampu. Kayaknya menarik ya Bu ya. Menarik sekali Bu. Nanti saya tunggu kabar dari selanjutnya dari Bu Andri ya. Oke, siap Bu tentang Lina. rencana Bu Andri bagaimana. Saya doakan semoga berjalan dengan lancar ya Bu Andri ya. Amin. Tetap semangat Bu Andri dalam Siap, Bu Lina. melaksanakan praktek baik, dalam melaksanakan inovasi demi perbaikan di kelas atau di dunia pendidikan. Oke, pada terima umumnya. kasih Bu Lina. Bu Andri, apa yang Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan kita sore hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya sudah agak lega gitu ya Bu ya. Karena setelah berdiskusi, setelah sharing dengan Bu Lina, saya akhirnya bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang menurunnya motivasi belajar murid gitu ya. Saya juga sekarang jadi paham, oh ternyata murid-murid itu bosan dengan metode pembelajaran yang monoton. Berarti mulai sekarang saya harus bisa terus berinovasi untuk menerapkan metode pembelajaran yang beragam. Mungkin seperti itu. Betul sekali Bu Oke. Andri. Jangan bosan untuk terus berinovasi ya Bu. Siap Bu Lina. Demi motivasi belajar anak-anak yang terus meningkat. Siap. Terima kasih loh Bu Lina nih sudah meluangkan waktunya untuk saya nih, jarang-jarang kan biasanya Bu Lina kan sibuk ya kan. Iya sama-sama Bu Andri, saya juga senang akhirnya Bu Andri sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu, tapi solusi tersebut Ibu yang menggalinya sendiri. Nah, tetap atas inilah atas pertanyaan pemantik dari Bu Lina. Makanya saya terima kasih sekali Bu ya. Terima kasih sudah membantu saya hari ini. Sama-sama Bu Andri, tetap semangat ya Bu. Siap Bu. Siap semangat melakukan perubahan demi kualitas pembelajaran kita ya Bu ya. Mantap luar Iya. biasa. Ya. Terima kasih ya Bu Lina, terima Sama-sama, kasih. Bu Andri. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, selamat sore juga. Iya. Tadi sudah coaching dengan Bu Andri ya Bu ya? Iya, betul, Gimana Pak. perasaannya setelah coaching? Alhamdulillah sih senang dan ikut lega lah Lega ya. karena akhirnya Bu Andri bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Ya, baik. Jadi setelah proses coaching ini, tadi kan juga saya ikut mengamati ya Bu ya. Ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan setelah tadi Ibu Herlina melakukan proses coaching dengan Ibu Andri. Silakan Pak Dedi. Baik ya. Jadi setelah proses coaching tadi, apa saja sih yang sudah Ibu Herlina lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Herlina? Saya tadi sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirta dan juga saya sudah menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu berbasis kemitraan, kemudian adanya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Oh, baik. Baik, berarti sudah
melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu ya, dan menerapkan 3 prinsip coaching. Betul. Apa sih yang membuat Ibu bisa mengatakan demikian? Tadi saya sudah melaksanakan proses coaching. Saya menanyakan tujuan dari proses coaching itu sendiri. Kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga coach bisa menggali ide untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, baik. Setelah saya tadi juga mengikuti proses coaching antara Ibu Harlina dengan Ibu Andriani, saya juga mengamati bahwa Ibu Harlina sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Luar biasa, Bu Harlina sudah cukup baik dalam memandu Bu Andri selama proses coaching. Kemudian saya juga melihat upaya Bu Harlina selama proses coaching itu betul-betul hadir secara penuh ya Bu ya. Dan itu berimbas kepada pendengar yang aktif selama proses coaching. Dan saya lihat juga Bu Harlina menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Andriani sebagai coachingnya. Baik, selanjutnya Ibu ya, apa tindak lanjut atau yang sudah terbayang ke depannya nanti yang akan Ibu Harlina lakukan setelah proses coaching? Saya akan mencoba membiasakan diri melakukan proses coaching dengan rekan sejawat maupun dengan murid-murid saya agar keterampilan coaching saya semakin meningkat, Pak. Kemudian selanjutnya saya juga akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan intinya IP membiasakan lagi sehingga keterampilannya meningkat gitu ya. Betul, Pak. Baik, sebagai penutup Ibu Harlina, apa sih yang Ibu dapatkan selama proses coaching ini atau setelah Ibu belajar mengenai coaching untuk supervisi akademik ini? Jadi dengan coaching ini saya belajar bahwasanya permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat saya atau oleh coach itu sebenarnya bisa ditemukan solusinya oleh mereka sendiri, Pak. Sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa untuk memberikan solusi, hanya perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali mereka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu, Pak. Luar biasa. Terima kasih Ibu Harlina sudah menyampaikan refleksi dari apa yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Andriani terkait dengan coaching untuk meningkatkan pembelajaran yang tentunya berkualitas untuk semua murid gitu ya Bu ya. Terima kasih, tidak bosan-bosan untuk terus belajar ke depannya ya Bu ya. Terima kasih dari saya, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kembali Pak Dedi, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Andri, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Harlina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, kabarnya Bu Harlina bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini Bu Andri akan melakukan proses coaching ya? Ya betul sekali Bu, jadi nanti hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan Pak Didi Wahyu. Dan saya sebagai pengamat nanti akan mengamati kegiatan tersebut. Saya ingin melihat apakah praktek coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atas pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dan jangan lupa Bu, nanti pada saat proses coaching Ibu juga harus menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Yaitu yang pertama berbasis kemitraan, kemudian menerapkan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu Lina, nanti saya mencoba untuk menerapkan praktik coaching sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah Bu Lina sampaikan tadi. Oke Bu Andri, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu, boleh? Boleh, silakan Bu Lina. Oke, jadi nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tersebut? Ya Bu, jadi nanti harapannya saya bisa mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Andri lebih memfokuskan yang mana Bu? Dari ketiga kompetensi tadi ya Bu ya, saya ingin fokuskan kepada kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot.
Kemudian Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Ya Bu, jadi nanti harapannya ya Bu, saya bisa hadir penuh selama praktik coaching. Dengan begitu saya bisa mendengarkan aktif hal-hal apa saja yang disampaikan oleh coach saya. Dan kemudian saya juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang bisa memancing coach untuk menemukan ide-ide dari permasalahan yang dia hadapi. Oke Bu Andri. Yang terakhir Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya kegiatan observasi yang akan kita laksanakan, kemudian praktik coaching yang juga akan kita laksanakan, bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan. Seperti itu Bu Lina. Oke, terima kasih Bu Andri atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Selamat melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar. Ya, siap. Terima kasih Bu Lina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Bu Andri. Bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun ya mandan puyang lah bahasa Jawanya ya Bu ya. Puyang kenapa tuh Pak? Sebelumnya Bu Andri sibuk banget nggak ini? Ada Oh, waktu buat sekedar diskusi gitu mungkin? sebentar. Kayaknya bisa lah Pak, sekitar 10 sampai 15 Ya, menit. jam ngajar ya Bu ya. Oke, alhamdulillah nih lagi free. Oke. Jadi minta waktunya Oke, sebentar ya. monggo silakan. Pengen sedikit diskusi. Jadi saya ada sedikit keluhan dari teman-teman berkaitan dengan beberapa anak yang dilihat di kelas itu motivasi mengikuti pembelajaran itu menurun. Gitu. Sementara mungkin harapan dari Bapak Ibu guru mapel, karena saya sebagai guru BK itu bisa mengatasi itu seperti itu. Oh iya, berarti Pak Dedi itu semacam mendapatkan laporan ya Iya. dari beberapa guru mapel. Kalau di kelas yang mereka ampu itu, kebanyakan muridnya itu motivasi belajarnya menurun. Begitu ya Pak ya? Iya. Iya, berarti ini tujuan sharing kita hari ini ya Iya, Pak ya? betul. Oke, kira-kira nih menurut Pak Dedi, ukuran keberhasilan dari diskusi kita itu mau seperti apa Pak? Apa ya, jadi saya bisa menemukan jalan keluar atau mungkin cara biar bagaimana sih saya bisa meningkatkan motivasi belajar anak-anak kayak gitu, sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru mapel tentunya. Iya ya betul ya. Karena kalau motivasi belajarnya menurun, itu biasanya akan berakibat atau berdampak pada prestasi belajar anak-anak ya Pak ya. Iya, oke Pak. Jika bisa kita gambarkan ya, kita tuliskan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira posisi murid-murid Bapak tadi itu yang Pak Dedi ceritakan, itu ada di posisi angka berapa Pak? Kalau dari pengamatan saya pribadi ya, Bu Andi ya, karena kan yang dikeluhkan di kelas 9H, saya melihat beberapa anak di 9H itu memang ya mulai agak malas-malasan aja gitu ya. Di kelas saya terutama itu ada beberapa anak yang gaya duduk dan memperhatikan saat saya di kelas itu kurang menunjukkan, kurang fokus dan kurang motivasi. Dan melihat itu mungkin sepertinya di angka 5 apa ya Bu ya, karena memang beberapa cukup menunjukkan yang kurang fokus, kurang semangat gitu sih Bu. Berarti di angka 5 dari angka 10 ya? Dari 10. Nah, kalau indikatornya Pak Dedi sendiri, kira-kira tuh setelah kita sharing nanti harapannya bisa dari angka 5 tuh bisa naik ke angka berapa Pak targetnya? Ya kalau saya pribadi sih paling enggak di angka 8 atau 9 ya, karena kalau betul-betul menunjukkan motivasi yang menggebu-gebu itu kan agak sulit juga ya betul-betul untuk bisa sempurna gitu. Tapi paling enggak di angka 8 lah, sehingga keaktifan mereka intinya meningkat sih. Oke. Ya semoga bisa nanti ya Pak ya. Yeah. Gitu ya. Berarti ingin mengimprove, meningkatkan dari skala 5 tadi sampai ke skala Paling enggak 8 ya Pak ya. Nih, sebagai pandangan Pak Dedi sebagai guru BK nih Pak, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Dedi gitu ya untuk bisa meningkatkan motivasi belajar murid Pak? Apa ya Bu ya? Yang pasti mungkin tetap dengan cara interaktif dengan murid ya. Artinya anak yang saya lihat itu motivasinya menurun dari segi sikap di kelasnya, itu beberapa anak itu mungkin perlu saya panggil juga, sehingga saya ajak untuk berdiskusi juga melalui konseling, baik itu individu ataupun kelompok kayak gitu. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Terus juga coba menyingkronkan
apakah keluhan dari beberapa guru ini juga dikeluhkan oleh guru yang lain. Hingga saya tanyakan, kalau memang terjadi keluhan yang sama, berarti kan memang ada hal yang memang perlu ditingkatkan dari anak, bukan dari gurunya, seperti Iya, itu. iya. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan itu ada 2 strategi ya Pak ya. Iya. Yang pertama, Pak Dedi akan memanggil anak-anak tersebut yang mempunyai ini motivasinya menurun Iya. dengan cara bisa bimbingan personal, bisa juga bimbingan secara klasikal. Iya. Yang kedua, nanti Pak Dedi akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru-guru mapel ya, Iya. yang mempunyai keluhan yang sama ya Pak ya, yang nantinya akan mencari apakah anak-anak yang motivasinya menurun sama apa tidak Iya, gitu ya Pak ya. antar mapel. Iya, oke, sangat bagus itu Pak ya. Iya. 2 strategi yang ingin dilaksanakan oleh Pak Dedi. Saya ingin bertanya Pak, kalau pelajaran BK ya, Iya. itu 1 minggu itu ada berapa jam Pak? Untuk setiap minggunya itu satu minggu satu kali pertemuan 1 jam. Kalau 1 minggu ada 1 jam ya. Iya. Berarti kalau untuk bimbingan secara personal mungkin kurang ya waktunya Pak apa? Kalau di sekolah saya sih di luar jam itu, di luar jam Oh. klasikan itu. Jadi memang sekolah saya memberi keleluasaan untuk memanggil anak-anak tertentu yang memang dirasa membutuhkan itu. Dan memang sekolah juga memberikan ruang itu, memberikan support untuk melakukan treatment itu, baik secara kelompok maupun secara individu. Wah, berarti hebat itu Pak. Artinya sekolah pun Iya, dukungan mendukung sekolah, ya, ya. mendukung, mensupport gitu ya apa yang akan dilakukan oleh Pak Dedi dan juga teman-teman dan Iya. di guru BK tentunya ya. Bagus itu Pak ya. Berarti kan Pak Dedi itu sudah semacam diberi apa ya, kayak lampu Iya, hijau lampu ya, hijau. sinyal yang bagus dari sekolah, dari rekan-rekan sejawat gitu. Nah nih Pak, biasanya itu ya anak-anak di kelas itu kan punya teman ya Pak ya. Iya. Bisa nggak itu Pak kira-kira? Oh iya, iya. Itu juga mungkin perlu saya coba ya Bu. Artinya Iya. coba saya gali juga informasi dari sahabat-sahabatnya kan. Iya. Anak-anak remaja sekarang kan pasti Betul. punya bestie-bestie ya. Nah, kan? iya, Anak sekarang. Itu yang mungkin juga coba saya gali, barangkali itu juga menjadi akar dari permasalahan kenapa mereka mulai kurang fokus sehingga berimbas ke motivasi belajarnya yang kurang. Dan mungkin dari informasi-informasi itu yang kalau memang muaranya ke keluarga itu juga perlu juga saya melakukan komunikasi dengan orang tua atau keluarga yang di rumah sehingga antara sekolah dan orang di rumah itu punya tujuan yang sama untuk meningkatkan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Tadi Pak Dedi sudah bisa menyampaikan ya solusinya sendiri, mengaitkan permasalahan bisa ini dengan melalui bestinya ya Pak ya. Saya juga tadi itu kenapa nggak saya coba itu Iya. gitu ya. Bisa juga dengan wali muridnya, orang tua siswa ya kan ya Pak ya. Betul, karena memang usia remaja itu kan di mana identitas kelompok itu sangat berperan kuat. Betul Identitas ya. kelompok itu dipengaruhi oleh teman-teman sepermainannya. Lingkungannya Pak ya. Betul. Iya. Tetapi untuk melakukan itu pasti ada saja gangguan atau kendala ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kira-kira nih Pak, nanti kalau misal Pak Dedi menerapkan itu dan ada gangguan atau kendala, kira-kira apa yang ingin Pak Dedi lakukan Pak? Yang pertama yang gangguan yang mungkin muncul itu anak denial ya, artinya menolak saat ya tidak jarang lah saat ada anak yang saya panggil ke ruang BK berarti dia wah saya bermasalah, saya terus dia menolak, dia tidak kooperatif kayak gitu. Nah mungkin yang seperti tadi kita diskusikan ya bahwa dari teman-teman terdekatnya itu kalau memang saya tidak bisa mendekati langsung ke anak yang bersangkutan untuk memacu semangatnya, ya berarti saya coba mendekati dengan teman terdekatnya itu. Atau mungkin ya kalau memang dia punya teman dekat, Satu teman circle ya, spesial, ya, satu circle yang memang ya upayanya saya coba mempengaruhi circle itu agar pertemanan circle itu ya bertujuan positif untuk meningkatkan semangat atau motivasi belajar. Ya. Itu paling seperti Ya, itu. bagus itu Pak, bagus karena biasanya itu kalau kita mendengar istilah teman satu circle itu kan biasanya identiknya negatif ya Pak ya. Iya. Karena mereka itu kadang apa ya, maunya tuh sama teman-teman itu Betul. saja, tidak mau bergaul dengan yang lain. Tapi ternyata kita pun bisa Memberi memanfaatkan. pengaruh. Iya, Memberi betul, pengaruh. untuk hal yang positif. Ya, saya sangat sepakat sekali dengan solusi yang sudah Pak Dedi sampaikan tadi ya, sangat bagus gitu ya. Kira-kira nih, komitmen apa gitu ya yang akan Pak Dedi laksanakan terhadap rencana-rencananya sudah tadi
disampaikan? Kalau untuk coba menggali informasi dengan guru mapel, saya rencananya sih memang besok. Ya. Cuma kalau untuk yang dengan temannya ini karena baru muncul tadi Iya. tadi saya mungkin kalau nggak besok ya kalau memang masih ada waktu ya coba lusa lah. Coba saya memanggil teman-teman terdekatnya itu kalau sesuai dengan hasil observasi saya dengan guru mapel juga. Iya, betul ya Pak ya. Nah, nanti kira-kira Pak Dedi akan melibatkan siapa saja Pak untuk menjalankan komitmen ini? Yang pasti guru mapel, Ya. terus mungkin juga dibutuhkan wali kelas itu tadi ya, wali kelas. Dan kalau memang muaranya kok nama-nama yang disebutkan sama, berarti ya memang perlu dengan teman-teman dari nama-nama yang ada disebutkan itu. Iya. Nanti akan ada beberapa pihak yang dilibatkan ya Pak ya. Oke. Terakhir nih Pak, coba kira-kira tindak lanjut apa yang bisa Pak Dedi lakukan setelah proses coaching ini Pak? Lanjutnya ya saya akan berusaha itu tadi menggali informasi lebih mendalam dengan guru mapel. Ya. Akan saya hubungi secepatnya untuk mencari tahu siapa-siapa saja, dan terutama yang guru mapelnya belum mengeluhkan ke saya. Karena kan betul. sudah ada beberapa laporan, tapi coba saya sinkronkan dengan guru mapel yang lain apakah sama Atau gitu. tidak ya? Nah, gitu. Kemudian saya juga nanti akan komunikasikan dengan wali kelas. Setelah itu kalau memang setelah hasil diskusi saya dengan wali kelas dan guru mapel tersebut menyebut beberapa nama yang memang juga sama, ya saya coba baru ke anak yang bersangkutan, masuk dengan mungkin dengan sahabat-sahabatnya itu tadi. Oke. Semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, Bisa semua. membuka, oh iya ternyata ada hal yang mungkin belum terpikirkan saya sebelumnya. Iya. Sebenarnya Pak Dedi tadi bisa ini, sudah ada ide, cuma tinggal ini ya. Iya, belum Iya. actionnya belum, dan Betul. ada memang tadi hal yang mungkin belum kepikiran juga sih. Oke. Terima kasih juga Ya. atas apa ya, Pancingan ya Pak ya. pemantik Iya. dari Bu Andri yang membuka, oh ternyata saya juga perlu melakukan ini. Iya, oke. Bagaimana nih Pak setelah kita melakukan proses coaching ini? Perasaannya bagaimana Pak? Saya merasa lebih lega, Oke. saya merasa lebih, oh ya ternyata ada hal yang perlu saya lakukan juga. Saat sebelumnya saya belum merencanakan untuk bertemu dengan circle-nya itu, Oke. saat ini juga saya merasa, oh ini ada solusi yang juga terbuka melalui circle itu tadi. Jadi saya merasa lebih Plong ya? lebih plong. Ya, berarti Pak Adi itu hebat. Sebenarnya Pak Adi bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang jenengan hadapi gitu ya. Terima kasih juga waktunya Bu Andri ini mau meluangkan diskusi Sama-sama, nggih. Apakah cukup ya Pak ya? Ini saya mau ada rapat Pak. Iya, ya terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Nggih, sudah meluangkan sama-sama. waktunya Bu Andri. Oke. Pokoknya semangat terus ya Pak ya. Ya. Semangat memberikan motivasi kepada anak didiknya gitu nggih. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawatnya. Tujuannya sama kok Pak, agar kita itu bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul. Ya, dengan begitu motivasi belajar mereka akan semakin meningkat. Meningkat. Semangat ya Pak ya. Ya, terima Iya. kasih, Oke, Pak terima Andri. kasih kembali Pak Dedi. Assalamualaikum, selamat sore. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Andri, selamat sore. Ya, Waalaikumsalam Bu Harlina, selamat sore juga Ibu. Tadi Bu Andri sudah selesai melakukan proses coaching dengan Pak Dedi ya. Betul Bu, ini baru aja selesai Bu. Selesai ya. Iya. Gimana perasaannya Bu Andri? Perasaannya alhamdulillah Bu, senang gitu karena bisa menerapkan praktik coaching dengan rekan sejawat Bu. Apa saja sih yang tadi sudah Bu Andri lakukan pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi saya sudah mencoba mempraktikkan coaching dengan Pak Dedi, yaitu yang pertama dengan menerapkan alur tirta Bu. Yang kedua, saya juga sudah mencoba mengembangkan ketiga kompetensi coaching Bu. Yang pertama, saya hadir penuh selama proses coaching. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching, kepada Pak Dedi. Sehingga Pak Dedi itu bisa menemukan sendiri Bu, solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, saya menilai demikian karena yang pertama Ibu, saya sudah mencoba menanyakan tujuan dari coaching ini dengan Pak Dedi. Kemudian Pak Dedi juga sudah mengidentifikasi masalah, sudah menyusun rencana aksi, bahkan beliau pun sudah bertanggung jawab terhadap rencana-rencana aksi yang sudah ia susun. Itu Bu.
Oke. Memang bagus sekali ya Bu Andri ya. Tadi saya juga sudah Mengamati, Bu, ya. Dan saya mohon izin ini untuk menyampaikan catatan hasil pengamatan saya Bu. Ya boleh, silakan Bu Lina. Menurut pengamatan saya tadi memang Bu Andri sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Bu Andri sudah menerapkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan rencana aksi dan juga tanggung jawab atas ide-ide yang digali dari coaching itu sendiri Bu. Kemudian Bu Andri juga sudah menerapkan 3 kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama Bu Andri sudah menerapkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan Bu Andri juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh coaching. Kemudian Bu, saya ingin menanyakan dari diskusi kita sore ini nih, apa yang sudah terbayang akan Bu Andri lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, yang jelas yang pertama Ibu, saya ingin membiasakan Bu, melakukan pembiasaan diri, yaitu menerapkan praktik coaching tidak hanya kepada rekan sejawat, tetapi juga kepada murid. Selain itu saya juga ingin ini Bu, berbagi praktik baik terkait dengan penggunaan ini coaching untuk menyelesaikan masalah sehingga kualitas pembelajaran bisa semakin lebih baik Bu. Yang intinya adalah bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak pada murid melalui coaching supervisi akademik ini Bu. Luar biasa sekali ya. Dan sebagai penutup Ibu, saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapatkan yang pasti saya bisa senang ya Bu ya, senang bisa mempraktikkan langsung coaching ini. Terus kemudian saya itu jadi belajar, oh ternyata selama ini ketika ada teman bercerita, kadang saya itu tergesa-gesa Bu untuk memberikan solusi gitu ya. Tapi setelah belajar coaching ternyata kita itu cukup memberikan beberapa pertanyaan berbobot ya, pertanyaan pemantik, sehingga teman kita lah, coach kita lah yang menemukan sendiri solusinya. Begitu Bu Lina. Luar biasa sekali ya Bu Andri ya. Tetap semangat ya Bu untuk melakukan praktek-praktek baik yang akan memberikan manfaat untuk dunia pendidikan kita. Terima kasih Bu Harlina. Terima kasih juga Bu Andri atas kesempatannya. Saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Bu Lina, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi praktek coaching yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Selamat melakukan pergerakan demi perubahan pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.